Oke, hari ini saya berada di kampus. Ya, selamat siang semuanya. Saya Eko Aris dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini datang ke kampus untuk persiapan besok akan ada ujian praktek motor listrik. Ya, ini kita sedang persiapan untuk supaya ujiannya dapat berjalan dengan lancar. Ya, ini kampusnya sepi karena hari Minggu. Ya, ini karena besok ujiannya akan berlangsung 6 jam. Ini persiapannya harus matang ini soalnya, dan juga nanti coba akan ngecek untuk software dan komputernya. Nah, ini kita naik ke lantai 3. Ini sambil olahraga ini naik tangga. Ini nafasnya sudah maklum aja, sudah setengah abad, sehingga naik tangga ke lantai 3 aja sudah menggos-menggos. Ya, ini sudah sampai. Dan buka, ini agak gelap. Kita nyalakan lampunya. Ya, sudah sampai. Ini saya sampai di lab pneumatik hidrolik dan lab PLC. Ya, nah, ini sistem hidrolik. Di video saya ada beberapa yang menjelaskan tentang sistem hidrolik. Nah, ini ruangan tempat saya banyak bekerja sekarang. Ini ruangannya. Ini adalah robotika. Ini saya nyalakan dulu lampunya. Ini lihat beberapa modul motor listrik yang kemarin saya pakai untuk membuat video penjelasan tentang motor listrik. Ya, terus kemudian ini robot Mitsubishi RVM1 yang kemarin juga banyak penjelasan tentang robotnya. Oke. Nah, kemudian ini beberapa komputernya, dan di sini ada modul untuk robot ABB. Ya, robot ABB Mitsubishi 120 ya, robot ABB. Ini saya taruh dulu tasnya. Ini coba kita ngevlog di kampus ini untuk cerita-cerita tentang kampus. Ini robotika yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, untuk modul robotika ini kita belajar pemrograman robot industri, terutama robot artikulasi tipenya. Kita punya 4 robot. Ini adalah robot Mitsubishi RVM1 5 aksis yang di belakang tadi, ya. Bentar. Nah, ini adalah robot ABB, ya, ABB IRB 120. Nah, nanti kalau pemrograman robot Mitsubishi kita menggunakan software Cosimir, sedangkan untuk robot ABB kita menggunakan robot studio. Tapi robot ABB ini juga bisa diprogram melalui hand console-nya ini, ya, melalui touch pendan, gitu ya. Oke, kita lihat-lihat yang di lantai 3 ini. Saya di lantai 3 di Fakultas Vokasi, ya. Jadi saya mau cerita ini tentang lantai 3 di sini. Ini lab, ada 4 lab. Nah, ini adalah
modul untuk hidrolik ya. Ini ada 2 modul untuk hidrolik. Terus kemudian yang satunya ini modul untuk pneumatik ya, elektroneumatik. Yang tadi elektrohidrolik, elektroneumatik. Terus kemudian komponennya ada di mana saja, ini bisa dilihat ya. Ini komponen-komponennya. Ini nanti kita akan gunakan untuk praktek di komponen-komponen yang ada di sini. Ya, ini ada banyak ya. Ini komponen-komponennya. Oke, terus termasuk ini adalah untuk PLC-nya yang di sini dipakai juga untuk PLC. Ya, PLC kita pakai Omron CP. Ini ada PLC Vesto juga. Ini PLC Vesto. Ini Omron CP1E. Oke, terus kemudian ini nanti komputer-komputernya yang dipakai untuk praktek PLC ya. Ini jadi ada 10 komputer yang disiapkan. Jadi 10 komputer nanti. Terus kemudian ini ada modul-modul untuk yang hasil tugas akhir yang dipakai untuk praktek juga. Ada HMI-nya juga. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat ke modul yang lain. Untuk hidrolik ini juga ada komponen hidroliknya. Ini komponen hidroliknya ada di dalam sini. Nah, ini adalah komponen-komponen hidroliknya ya. Ada ada valve-nya, ada flow control-nya, ada T-branch, ada juga one way flow control, ada silindernya. Ini silindernya ya, ini silindernya. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke lab yang ada di sini. Oh ya, ada ya. Nanti tidak saya tunjukkan karena kita ada project dengan industri, tapi tidak saya tunjukkan karena itu sifatnya rahasia. Ini adalah modul aplikasi mekatronika. Ini adalah station untuk testing sama station untuk distribusi. Ini untuk testing ya. Station testing. Terus kemudian kita ada station untuk processing ini ya. Terus kemudian ini station untuk handling. Oke. Nah, itu untuk aplikasi mekatronika. Kita juga punya ya, ini namanya Automatic Food and Beverage AFB di sini. Ini adalah mesinnya AFB ya. Jadi ini terbagi menjadi beberapa station. Ini mulai dari distribusi ya, terus kemudian ini handling. Kemudian di sini filling sama asam sama nanti cupping ya untuk menutup. Oke, terus kemudian ini untuk station yang vibratory station. Terus kemudian di sini adalah station untuk quality sorting ya, nanti untuk ngecek materialnya kondisinya bagus atau tidak di sini. Terus kemudian di sini untuk station corn dosing. Jadi nanti dari di sini akan dikirim ke ya sini ya. Terus kemudian nanti di filling di sini ini ada botol yang nanti harus diisi. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita lihat di belakang untuk stationnya. Ini adalah robot handling untuk ASRS. Jadi untuk digunakan di pergudangan. Jadi ini nanti botolnya yang sudah diisi disimpan di sini. Ya, ini robot handling, ini dilengkapi dengan kamera. Ini ada konveyor-konveyornya ya. Ini semuanya kontrolnya menggunakan PLC. Ini adalah kontrolnya. PLC-nya Siemens, kita menggunakan ET berapa ini? Siemens ET200SP ya. Ini adalah kontrolnya Siemens. Terus kemudian ini kita punya modul untuk machine vision. Jadi kita belajar menggunakan kamera di sini. Ini ada benda kerjanya nanti. Terus kemudian kontrolnya sistemnya ini ada Siemens S7300. Di sini ada inverternya Siemens untuk menjalankan belt conveyor yang ada di sini. Kita punya 3 station yang ada di situ. Oke ya. Nah, kita akan lihat. Jadi ini untuk yang aplikasi mekatronika. Ya, sistemnya kira-kira seperti itu.
Nah, nanti kita bisa order dari sini menggunakan MES. Terus kemudian sekarang kita masuk ke lab, ya lab apa? Motor listrik ya. Lab motor listrik dan sensor di sini. Ini saya nyalakan dulu lampunya. Nah, di sini ada modul untuk motor listrik. Kita belajar tentang pengendalian motor AC 3 pas, ini motornya. Terus kemudian kita belajar mengendalikan menggunakan kontaktor, ya, kemudian ada overload relay-nya, ada timer, terus ini circuit breaker-nya, ini ada tombol dan lampu, terus ini terminalnya yang nanti digunakan untuk wiring, ya. Jadi ada 4 season yang kita buat di sini. Ini semuanya motor AC 3 pas untuk pengendaliannya. Terus kemudian kita punya modul, ini ada 6 modul untuk belajar tentang pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Terus kemudian ini motor stepper, ya. Terus nanti kontrol utamanya adalah PLC. Ini PLC kita punya 6 modul. Terus kemudian kita punya modul yang lain untuk belajar tentang motor servo. Yang ini kita letakkan di rak. Nanti kalau dipakai nanti dikeluarkan. Ya, di sini ada motor AC 3 pas dengan inverter Hitachi. Ini Hitachi juga, ini motor AC 3 pas semuanya. Terus ini kita belajar sensor juga. Ini sensor suhu, ya, sensor suhu. Ada berbagai macam sensor yang kita pelajari juga. Nah, ini ada sensor untuk induktif, untuk sensor kapasitif, ini untuk sensor, ini sensor fotoelektrik. Kita belajar sensor fotoelektrik. Jadi begitu. Untuk yang di lantai 3 ini memang kita namakan lab untuk yang otomasi. Jadi nanti ada elektronometik, elektrohidrolik, terus kemudian PLC, terus motor listrik, sensor, ya. Terus kemudian aplikasinya ada robotik sama untuk otomasi, sistem otomasi. Jadi begitu. Nah, ini di lantai 3 ini tentunya komplit untuk belajar sistem otomasi industri atau belajar tentang sistem mekatronika. Nah, tentunya alat-alat tadi itu sangat membantu untuk proses praktek untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Gitu ya. Jadi ini saya kembali lagi ke lab robot. Nah, selamat bertemu kalau teman-teman akan bergabung di sini di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Jadi bagaimana kita di sini merupakan kawah canda di muka untuk program studi mekatronika yang menghasilkan inovator-inovator untuk sistem otomasi dalam rangka menghadapi era revolusi 4.0. Sekian, terima kasih, semangat.